Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tayyib. Kita masuk ke at-tadribul awal. Ada peserta baru ya? Antum? Siapa namanya? Pak Ramdhani. Dan? Dari? Sihonje. Sihonje dari sini dekat. Sihonje. Tayyib. Iya. Nah, dan insya Allah nanti terus ya, di sela-sela saya akan bahas kawaid berkaitan dengan metode kita MLP, dan ya alhamdulillah sebetulnya ada peserta baru dan yang lainnya bisa murojaah ya. Harus senang kalau saya mau bahas lagi itu ya. Sebetulnya harusnya udah langsung lanjut aja ya, jangan di balik ya kan. Baik. At-tadribul awwalu, ini halaman 16 ya. Yang belum punya bukunya segera dimiliki bukunya, bisa pesan masing-masing. Coba dibaca Pak Anet. Ya. Artinya latihan yang pertama. At-tadribul awal, tadrib itu adalah latihan. Al-awwalu yang pertama, al-awwalu. Terus Uktubul isma. Jangan uktubu. Nah, itu uktub ya, karena fi'il amr. Fi'il amr itu kalau uktub itu fi'il apa tuh? Fi'il amr dia. Nah, dia sukun, mabni 'ala sukun, enggak bisa berubah. Ya, sukunnya begitu kalau fi'il amr. Nah, kenapa al-isma? Kenapa mansub? Kenapa lapak kedua? Karena maf'ul bih. Oh, bagus. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih lapak kedua. Tandanya apa? Mansub. Tandanya. Bisa tahu lapak keduanya mana yang jadi tandanya? Ya mansub. Ya, mansub, mana tanda mansubnya? Hah? Isma. Iya, ma. Apa harakatnya? Fathah. Fathah. Nah, fathah. Harakatnya fathah, dia mansub. Fathah. Ya. Kalau al-isma, kalau lapak pertamanya bunyinya gimana? Ismi. Kalau lapak ketiga? Ismi. Nah, kenapa ini pakai lapak berapa? Kedua. Kenapa? Alasannya sebagai? Ahsanta. Uktubil isma. Ini kalau disambung kalimat uktub dengan al-isma, kalau mau disambung diharakatin pakainya harakat kasrah, uktubil isma. Kenapa? Karena kaidahnya iltiqa'us sakinain, bertemunya dua huruf sukun, yang paling lemah harakat itu harakat kasrah. Jadi dikasih keringanan lah, jadi uktubil isma. Siapa yang harus nulis? Uktub artinya apa? Tulislah. Ya, uktub, tulislah. Itu bahasa Arabnya. Uktub, tulislah. Siapa yang harus nulis? Anta. Berarti anta sebagai apa? Sebagai apa antanya? Fa'il. Yang tahu, Pak? Fa'il. Fa'il, sebagai fa'il. Ya, jadi yang baru bergabung diperhatikan saja. Nanti juga kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dan saya usahakan akan merefresh lagi, akan menghadirkan materi-materi yang sudah dilalui oleh teman-teman sekalian. Kenapa teman-teman bisa sampai ke pembahasan ini begitu ya. Jadi fa'ilnya itu anta. Ini jumlah apa? Ya fi'liyah, karena diawali dengan fi'il. Ini fi'il amr. Fi'il amr itu mabni apa mu'rab? Mabni dia. Uktub. Kalau pukul, idrib. Kalau buka, iftah. Kalau lihat, unzur. Kalau duduk, ijlis. Kalau apa lagi? Kalau baca, iqra. Tuh, sukun kan? Ini surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Baca. Pakainya sukun.
Dia mabni 'ala sukun. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau nanti kita ketemu dengan fi'il mudhari, dia mu'rab, bisa berubah, akhirnya itu berubah-ubah sesuai dengan lapaknya. Sesuai dengan lapaknya. Ada modal nanti, ada lapak, ada penjual. 3 ini yang harus teman-teman yang baru ini harus diperhatikan, ya. Mana modal, mana lapak, mana penjual. Taib. Al-isma maf'ulun bi. Nih, jadi fa'ilnya anta. Nah, fa'ilnya, kalau fa'il apa keberapa? Apa ke satu? Fa'il apa ke satu? Hanya saja anta ini kan mu'rab apa mabni? Mabni, karena dia adalah jenisnya dari isim dhamir. Jadi dia mabni, tapi kita katakan mabni sedang duduk di lapak berapa? 1 sebagai fa'il. Ahsantum. Baik. Uktubil ismal ladzi. Tulis isim yang, ya kan? Tadullu, yang menunjukkan. Dalla yadullu. Tulis antum, tulis. Ini memperkaya mufradat. Dalla yadullu. Dalla yadullu itu artinya menunjukkan. Dalla yadullu. Ya. Dulla. Ini fi'il amrnya. Kok kenapa ini fathah? Katanya sukun fi'il amr. Memang beda-beda. Beda jenis soalnya. Ini ada tasydidnya. Memang begini. Dulla. Dalla yadullu dulla. Telah menunjukkan. Ini sedang menunjukkan atau menunjukkan, ya. Ini dulla, tunjukilah. Makanya ada dalil. Kalau dalil itu adalah petunjuk. Dalil itu adalah petunjuk. Dalil. Ya, itu tuh dari dalla yadullu dulla. Coba semuanya. Dalla yadullu dulla. Dalla yadullu dulla. Jadi kalau tunjukilah aku, dullani. Dullani. Nah, ya kan? Nah, kalau Muhammad menunjukkan jalan. Gimana? Kalau pakai fi'il madhi, dalla Muhammadun dong. Jalan apa? At-tariq. Berarti at-tariqa. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini tulislah isim-isim yang tadullu, yang menunjukkan, atau tadullu alaihi kullu suratin. Tadullu alaihi kullu suratin, yang ditunjukkan oleh gambar, maksudnya begitu. Tadullu ini kan fi'il mudhari, betul tidak? Dalla yadullu, tadullu. Kenapa pakai ta? Karena dia muannats. Mana fa'ilnya? Kalau fi'il ada fa'il. Tadullu alaihi kullu suratin. Mana? Kullu. Kullu, yang ditunjukkan, atau yang menunjukkan padanya, kullu suratin, setiap gambar. Berarti yang menunjukkan itu apa? Gambar kan? Kullu suratin, setiap gambar. Kullu suratin. Ini mudhafun wa mudhafun ilaih. Makanya suratin dia lapaknya lapak berapa? Lapak ketiga. Lapak ketiga. Kullu suratin, suratinnya lapak ketiga. Tandanya apa lapak ketiganya? Kasrah. Kenapa? Alasannya, jenisnya apa? Isim mufrad. Ya. Kalau saya bertanya pasti nggak jauh-jauh dari M-nya, modalnya, L-nya, lapaknya, kemudian P-nya, jualnya. Jadi kalau katakan suratin, dia sedang berada lapak keberapa? Lapak ketiga. Ya. Ini sedang berada di lapak ketiga. Ya. Kalau tanya jenisnya, jenis apa? Isim mufrad, ya. Nah. Baik. Kenapa isim mufrad? Di sini dia sedang pakainya lapak ketiga, jawabannya ini. Karena dia sedang sebagai mudhafun ilaih. Nah, gitu ya. Sudah dikerjakan? Nomor pertama, yuk. Sebutkan apa itu? Kursiyun. Kursiyun. Selain kursiyun, bunyinya bisa bagaimana? Kursiyan. Selain itu, kursiyin. Nah, ini yang baru-baru. Ya.
Ini sudah pernah belajar kan? Ini sudah. Sudah pernah? Sedikit. Oke. Ya. Jadi kursiyun ini masuknya ke sini jenisnya. Jenisnya adalah isim mufrad. Kursiyun. Isim mufrad yang menunjukkan satu buah kursi. Isim mufrad M itu jenisnya isim mufrad. Nah, isim mufrad ini setiap jenis isim memiliki 3 kemungkinan perubahan. Kalau isim mufrad perubahannya gimana? Kursiyun, kursiyan, kursiyin. Nah, kalau di sini, kalau ada yang nanya, Ustaz ini ada gambar. Tulisnya kita pakai lapak yang mana? Kursiyun, kursiyan, atau kursiyin? Kita tulis lapak berapa? Ke 1 saja. Apa alasannya? Kayaknya nggak ada alasan. Alasannya ya memang lapak ke 1 itu apa? Ya, yang paling asalnya. Yang asalnya tuh semuanya di lapak ke 1. Jadi, kenapa lapak ke 1? Saya nyari-nyari bukan sebagai fa'il, bukan sebagai mubtada, bukan sebagai khabar. Atau mungkin bisa kita kalau ditakwil-takwil kita bisa. Kursiyun, maksudnya hadza kursiyun. Baru ente udah belajar berarti. Kalau kita kasih kursiyun di sini, sebetulnya saya tahu kenapa lapak ke 1. Sebetulnya ada kalimat hadza kursiyun. Hadza sebagai mubtada, kursiyun sebagai khabar. Lapak berapa? Lapak ke 1. Paham Kang Ogi? Ya, jadi ini kalau saya tulis kursiyun, antum tulis ya. Kursiyun. Nah, gini tulisnya. Kursiyun. Nah, gini tulisnya. Bukan pakai qaf, kursiyun. Ya. Ayo belajar tahsin lagi. Ya, bukan ku. Beda saya baca kursiyun dengan kursiyun, beda. Nah, coba gambar yang kedua. Qalamun. Gimana nulisnya? Ya, silakan. Ini gini. Qalamun. Perhatikan kalau mengucapkan ada madnya dan enggak ada madnya. Ya. Qalamun gitu. Qalamun. Apa artinya? Ya, ini isim mufrad. Berarti bunyinya qalamun, qalaman, qalamin. Kita kasih lapak ke 1 dulu, ya mungkin bisa jadi ada khabar. Hadza qalamun gitu. Ya, hadza qalamun. Ya, sudah kita udah punya mufrad baru tuh, kursiyun, qalamun. Fiilnya tadi ada uktub dari kataba yaktubu. Kataba yaktubu, uktub. Atau dalla yadullu dulla. Nah, itu. Makanya para sahabat ada yang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani." Apa maksudnya? "Wahai Rasulullah, tunjuki aku." Dullani, gitu. Taib. Nomor 3. Nulisnya gimana? Kitabun, ada alifnya ya. Ada alifnya. Biar rapi ya. Sekarang apa? Al-asma, isim-isim, saya tuliskan di sini ya. Ini al-af'al. Fi'il, kata kerja. Ini al-huruf, huruf-huruf. Saya tuliskan di sini ya. Al-hurufu. Tadi isim pertama apa? Kursiyun. Yang kedua qalamun, ketiga kitabun. Yang sudah hafal ya. Kalau fi'il yang pertama tadi apa? Dari kata apa? Kataba yaktubu, menulis ini uktub ya. Uktub. Dan dalla yadullu. Dulla. Oke. Ya, kitabun. Ini jadi kitabun, kitaban, kitabin. Ini mufrad. Mutsana'nya ya tinggal mutsanakan. Ini jadi apa? Mutsana'nya kursiyani.
kursiyaini, kursiyaini. Begitulah lapak-lapak untuk musanna. Kalau kalamun, qalamani, qalamaini, qalamaini. Kalau kitabun, kitabani, kitabaini, kitabaini. Nah, ingat, yang jadi permasalahannya ketika antum sudah tahu itu adalah modal jenis isim dan antum sudah tahu perubahannya, yang jadi masalahnya kapan antum menggunakan yang pertama, kitabani kapan? Kitabaini kapan? Kitabaini kapan? Apa kedua, apa ketiga itu kapan itu? Jawabannya ada di P. Antum harus tahu pejabatnya, penjualnya. Ya? Iya kan? Seperti itu. Nah, dan kebanyakan yang belajar nahwu itu istilahnya itu kadernya di sana, nyerahnya di sana, mundurnya itu di sana. Jadi nggak paham, nggak ngerti nahwu arahnya kemana. I'rab itu nggak ngerti maksudnya kemana i'rabnya. Ya, padahal i'rab itu kesimpulannya adalah bagaimana kita menggunakan satu kata yang bisa berubah-berubah harokatnya, seperti Muhammad bisa Muhammadun, bisa Muhammadin, bisa Muhammadin. Kapan kita gunakan Muhammadun? Kapan kita gunakan Muhammadan? Kapan kita gunakan Muhammadin? Begitu. Ya. Kalau Anda sudah tahu, kapan kita gunakan Muhammadun? Ketika jadi apa? Fa'il. Terus? Apa lagi? Khabar. Terus? Apa lagi? Mubtada. Terus? Simkana. Terus? Khabar inna. Terus? Khabar inna. Jadi itu. Masalahnya antum tahu gak mubtada itu kayak gimana bentuknya? Masalahnya fa'il itu tahu nggak kayak gimana fa'il itu? Dan kita udah bahas semuanya. Mubtada itu yang kayak gini. Mubtada itu adanya di jumlah ismiyah. Kalau fa'il adanya di mana? Jumlah fi'liyah. Kan gitu. Kalau udah tahu itu udah beres. Ya. Kalau gunakan Muhammadan kapan? Kapan gunakan Muhammadan? Pak Andoyo. Ketika jadi apa? Ketika jadi maf'ul bi. Ketika jadi apa lagi? Oke. Maf'ul apa lagi? Maf'ul li ajli. Tak tahu enggak maf'ul li ajli kayak apa? Nah, ini yang masalahnya. Udah tahu, tapi ini siga kumaha maf'ul li ajli teh. Nah, ini wanitanya belum tentu. Ya kan maf'ul li ajli. Karena perlu terus-terusan. Terus-terusan maf'ul li ajli itu kayak apa? Gitu. Sering berinteraksi dengan kitab nanti tahu maf'ul li ajli itu kayak apa. Oh, udah lapak kedua. Isimnya dari apapun juga masukkan lapak kedua. Gitu. Setelah menghafal jenis-jenis isim dan lapak ke-1, lapak kedua, lapak ketiganya. Itu aja. 3 langkah aja. Betulnya. Ya. Selain maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'a, maf'ul mutlaq, tamyiz, hal, terus munada. Banyak tuh. Lapak kedua. Ya. Sedangkan Pak Ahmad, kapan kita gunakan lapak ketiga? Muhammadin? Ketika jadi mudhafun ilaih dan ketika majrur, dimasuki huruf jar. Masalahnya antum tahu kan huruf jar? Tahu huruf jar apa saja? Ala, terus fi, cuma 2, min, ila, an, ala, wa fi, rubba, wal, ba, wal, kaf, wal, lam, itu huruf-huruf jar. Kalau menemukan salah satu dari itu, maka isim yang berada di depannya pasti harus pakai lapak ketiga. Kalau Muhammad berarti Muhammad. Kalau Muhammaduna jadi Muhammadina. Kalau Musa jadi Musa tetap, karena dia isim maksur. Kalau al-qadi jadi al-qadi. Jadi al-qadi. Kalau abuka jadi abika. Kalau Ahmadu jadi Ahmada. Kalau muslimatun jadi oke, ya. Kalau Muhammadan 2 orang jadi Muhammadaini. Apa ketiga? Jadi itu harus diingat terus tuh perubahan-perubahannya. Oke. Kemudian tuh gambar yang keempat apa itu? Apa arti sadap daging? Apa tuh?
Ya mungkin dajaj mungkin ya, bisa ya. Daging ayam, Pak. Ya. Dajaj. Bisa lah, dajaj. Atau lahm itu daging itu mungkin daging sapi yang maksudnya lahmnya. Lahmun. Nah, ini dajaj. Boleh lah. Dajajun, dajajan, dajajin. Ah, nomor selanjutnya, nomor kelima, apa tuh? Apa bahasa Arabnya itu? Gambar itu. Labanun. Labanun, susu ya. Gini nulisnya. Labanun. Nah, saya pakai tanwin semuanya. Saya tanwin semuanya. Ini tuh tanwin itu menandakan isim dia. Kalau dalam Al-Quran menemukan tanwin, itu kata benda berarti. Atau kalau nggak pakai tanwin, pakai alif, lam. Antara itu aja. Ya. Nah, bedanya apa alif lam dengan tanwin? Kalau tanwin itu menunjukkan sebuah. Tapi nggak tentu. Sebuah kursi. Satu buah pulpen, satu buah buku, satu ekor ayam, misalkan satu gelas, misalkan susu gitu, satu, sebuah itu, nakiroh itu. Kalau sudah pakai alif lam, kursi itu, pulpen itu, kitab itu pakai alif lam. Makanya kalau mubtada kan bunyinya pasti gitu, al-kitabu mufidun, al-kitabu nafiun. Karena artinya gimana? Kitab itu bermanfaat. Ya, mubtada selalu begitu. Ada ma'rifah dia, ditandai dengan alif lam. Mubtada tuh. Syarat mubtada dia harus ma'rifah. Ya, karena sangat rasional ya, mubtada ya harus kita ketahui. Karena mubtada itu kan butuh khabar, benar enggak? Masa kita mengkhabarkan sesuatu tapi enggak sesuatu yang enggak diketahui? Ya, nggak mungkin. Itu. Tayyib. At-tadribu tsani. At-tadribu tsani. Apa tuh? Latihan yang kedua. Itu judul ya. Saya katakan judul itu selalu begitu. Judul itu selalu khobar. Khobarnya padahal itu sebetulnya masih jumlah ismiyah. Jadi bunyinya itu hadza at-tadribu tsani. Ini adalah latihan yang kedua gitu. Cuma dihilangkan mubtadanya. Ya, memang judul-judul suka begitu. Ya. Judul-judul itu biasanya khabar aja. Tapi bukan berarti ini enggak sesuai kaidah nih, enggak. Memang kadang-kadang ada yang dihilangkan. Contoh, saya bertanya, Masmuk, Anet, Masmuk. Anet. Nah, itu lengkapnya. Tapi kalau Anet jawab misalkan Anet, gitu aja. Sah enggak? Sah. Berarti itu hanya menyebutkan apa saja? Khabar saja. Kalau lengkapnya, jawabnya pakai mubtada khabar. Ismi, nama saya. Belum ada tuh khabarnya kan? Baru kasih Anet, gitu. Kalau misalnya gini, ma hadza au ma hadhihi Saburatun. Nah, udah tahu sekarang saburatun bukan saburatan, bukan saburatin kan? Anda sebagai khabar. Itu lengkapnya. Saya tanya mubtada pakai mubtada khabar, jawab pakai mubtada khabar. Ma hadhi apa? Itu mubtada. Hadhihi ini dijawab. Hadhihi saburat. Mimsahatun. Ini saburatun. Hadhihi mimsahatun. Itu lengkap pakai mubtada khabar. Tapi kalau jawabnya pakai khabar saja, boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ma hadhihi mimsahatun. Nah, berarti khabarnya saja. Kenapa boleh dibuang? Karena sudah sesuatu yang maklum. Jawaban itu sudah ditakwil, itu udah maklum, udah begitu gitu. Udah ma'ruf begitu. Boleh dibuang tuh yang begitu-begitu. Ya. Tapi ingat, dibuang tapi harus tahu asalnya. Jangan asal buang-buang tapi nggak tahu asalnya itu gimana. Ya. Baik. Ya tadi busani. Nah, kalau tadi berarti kan kalau tadi di yang uktub tadi kan ini nggak dikasih harakat. Kalau yang kedua ada tuh.
uktubil fi'la. Saya udah kasih alasannya. Alasannya apa? Hah? Iya, iltiqa'us sakinain. Sebetulnya itu uktub. Fi'il amr. Fi'il amr itu mabni ala sukun. Sukun aja dia. Fi'il amr itu uktub, idrib, iftah, ijlis. Ya. Hanya saja kalau mau diwasalkan, dikasih keringanan, yang sukun itu dikasih harakat. Makanya ada alasan harokatnya ini, bukan harokat i'rab itu. Ya, wa hurrika bil kasrati, dan dikasih harokat dengan kasrah liltiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun. Mana dua sukunnya? Ba yang pertama uktub dan alif. Alif harokatnya apa? Ya sukun. Sukun bertemu sukun, ya dikasih harokat yang paling ringan. Apa itu harokat yang paling ringan? Dibandingkan dhammah, fathah, kasrah, kasrah yang paling ringan. Maka dikasrahkan uktubil fi'la. Ini jumlah apa? Ismiyah fi'liyah? Fi'liyah. Fi'ilnya mana? Uktub. Fa'ilnya mana? Anta. Kamu yang harus nulis. Ya. Kenapa gak disebutkan di sini? Ma'ruf juga. Kalau kita nyuruh pasti orang yang ada di depan kamu. Itu kalau nyuruh. Gak mungkin dia di sono, gak kelihatan, gak mungkin. Gitu. Dan wajib disembunyikan. Sampai wajib begini dalam kaidah wajib. Kenapa? Nggak ada faedahnya kalau ditampakkan. Jadi bahasa Arab itu secara umum ya mengajarkan itu ringkas ngomong itu. Ya, yang hal-hal yang nggak perlu nggak usah gitu. Kayak misalkan ini mubadir, kalau uktub anta al-fi'la. Itu malah anta itu nggak jadi fa'il loh kesananya. Loh, Arab anta itu malah nggak jadi fa'il. Anta itu adalah sebagai taukid penguat. Ya. Gitu. Misalkan ada seorang ya, tulis. Ya. Kalau dia masih nanya, siapa Ustaz yang harus tulis? Ya kamu. Uktub anta. Berarti anta itu bukan sebagai fa'il, sebagai penguat ente, gitu. Paham? Nah, jadi aslinya itu disembunyikan. Kenapa? Bi, mau ke kamar mandi? Terus sama Bi. Ya. Baik ya. Uktub anta. Nah, jadi fa'ilnya itu anta. Anta berarti caranya anta murab apa mabni? Mabni. Kalau mabni itu rumusnya apa? M L P. Kalau murab itu P L M. Nah, caranya gimana? Anta tulis ininya. M-nya. Isim dhamir. Baik. Dia anta dia mabni alal fathi, di atas fathah dia mabni. Ismun dhamirun mabniun alal fathi. L-nya karena dia sebagai fa'il berarti fi mahalli raf'i, sedang duduk di lapak ke-1. Dia memang mabni, tapi dia sekarang sedang numpang di lapak ke-1 karena sebagai fa'il. Dia sedang di lapak ke-1, P-nya sebagai fa'il. Ya, jadi kalau dalam i'rab, dalam bahasa Arab itu anta ismun dhamirun ya mustatirun wujuban ya mabniun alal fathi fi mahallir raf'i fa'ilun, gitu cara meng'irab Arab. Ya. Gitu. Apa yang harus ditulis di sini? Al-fi'la. Berarti al-fi'la sebagai sebagai apa? Maf'ul bi sebagai objek. Nah, kalau meng'irab maf'ul bi, maka rumusnya apa? Yang mu'rab. P L M. Nah, langsung kita sebutkan apa tadi? Al-fi'la maf'ul bi. Mansubun. Artinya mansub itu lapak berapa? Lapak kedua, mansubun. Tanda nasabnya apa? T-nya fathah. Nah, karena dia sebagai isim mufrad. Ya. PLM-nya. Oke. Al-fi'la, P-nya jabatannya sebagai apa? Maf'ul bi.
Maf'ul bih lapak keberapa? L-nya? Lapak kedua. Mansubun lapak kedua. Mansubun. Nah, sebelum ke M biasanya ada T nyelip. Tanda. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Tanda dia sedang lapak keduanya. Pakai apa? Alfi. Pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Ada alasannya dong. Baru ke M. Alasannya karena dia adalah isim mufrad. Masuk akal enggak? Iyalah. Coba kalau mutanna lapak keduanya pakai fathah bukan? Ya bukan. Pakai ya gitu fi'il ini. Makanya ketika ditanya, misalkan Kang Wahyu ditanya, kenapa al-fi'la lapak keduanya pakai fathah? Jawabannya karena dia isim mufrad. Karena kalau dia misalkan isim mutanna, al-fi'la ini kan bunyinya. Benar enggak? Ya benar enggak? Lapak keduanya kalau fi'la ini. Dianya lapak keduanya pakai ya. Gitu. Jadi tanda itu ya. Gimana? Ya, kan? Iya, modal itu jenis isim. Modal. Lah, lapak itu bukan harokat. Lapak itu i'rabnya. Ya, yang 4 itu bisa nasab, khafat, jazm. Boleh juga bisa ada benernya antum harokat. Hanya saja tidak semua isim itu ditandain dengan harokat. Ada juga dengan huruf. Paham? Maksudnya dengan huruf gini. Kalau isim mufrad ya pakai harokat fathah. Tapi kalau misalkan abuka yang menjadi tanda mana? Wow, ini huruf apa harokat? Iya begitu. Oh tidak? Nah. Iya kedudukan. Ya coba antum bayangkan. M, modal. Berarti antum kalau jualan harus punya modal kan? Maksudnya jenisnya, barang-barangnya kan? Jeruk, apel, anggur, ya kan? Lapaknya, nanti kalau mau jalan punya lapak kan? Nah, lapak ini cuma ada 3, misalkan. Setiap ini tuh lapak ketiga. Yang lapak kan punya lapak 3, penjual harus berapa? Minimal 3 juga kan? Iya. Itu. Kedudukan harus ada yang duduknya di sana, harus ada yang nungguin. Ya di sana. Seperti itu. Ya. Baik, ya alhamdulillah. Paham ya? Saya tulis ini buat contoh-contoh yang lain. Baik. Uktubil fi'la alladhi tadullu. Apa tadi tadullu artinya? Menunjukkan. Alaihi kullu suratin. Fa'ilnya mana? Kullu. Ya. Kullu. Tadullu alaihi kullu suratin. Ya, harus sering-sering kalau ini begini cara mengartikannya. Tadullu alaihi kullu suratin. Yang menunjukkan padanya setiap gambar gitu. Ya. Nah, itu ada gambar pertama. Kira-kira apa fi'ilnya? Nah, dari fi'il madhi saja dulu. Kalau fi'il madhinya syariba. Fi'il mudhari'nya yashrabu. Fi'il amrnya ishrab. Ya, syariba yashrabu ishrab. Tulisannya gini. Syariba yashrabu ishrab. Ya, syariba yashrabu ishrab. Ini fi'il apa? Madhi, mu'rab apa mabni? Ya, jadi dia nggak bisa berubah, nggak bisa jadi syaribu, syaribi, nggak ada. Ini fi'il apa? Mudhari. Kalau fi'il mudhari baru bisa berubah. Hanya fi'il mudhari yang mu'rab yang bisa berubah. Nah, kalau saya istilahkan, kalau fi'il yang mabni itu fi'il yang modal, fi'il yang buntung. Isim yang mu'rab juga sama, yang mabni juga buntung, nggak bisa berubah. Nah, yang kita jadikan yang kita i'rab itu adalah fi'il atau isim yang untung. Itu yang mu'rab. Untung, ya kan? Kita kan mau jualan modalnya harus yang bisa untung kan? Ya begitu. Nah, ini yang bikin untung tuh fi'il itu hanya fi'il mudhari. Kalau yang lain nggak dibahas ini. Karena nggak bisa berubah dia, harakat akhirnya udah diem aja begitu. Ya. Ini bisa berubah. Yashrabu ini bisa yashrabu, bisa yashraba, bisa yashrab. Nah, 3 perubahannya sama dengan isim, bisa 3 perubahannya. Hanya saja pertanyaannya kapan gunakan yashrabu, kapan gunakan yashraba, kapan gunakan yashrab.
Ya? Ada yang tahu kapan gunakan yashrabu? Ya. Ya ketika murni, ketika belum masuk padanya yang bisa menasabkan, yang bisa menjazmkan. Yang menasabkan itu apa? Antum juga belum tahu. Karena kalau ketemu di kitab juga akan bingung. Ya, ini an yashraba atau an yashrab? Kan jadi bingung. Ya kan? Ini tuh masuk ini tuh para yang akan menjadikan lapak kedua atau lapak ketiga. Kalau belum ada apa-apa masih gampang. Pokoknya domahkan saja. Kalau itu fi'il mudhari dan ini jenisnya jenis fi'il mudhari yang sehat, bukan yang sakit. Ya. Baik. Yashrabu ya. Syariba yashrabu ishrab. Baik, gambar yang kedua. Qara'a yaqra'u iqra. Sok tulis saja. Ijtihad, enggak apa-apa. Biar buat kenang-kenangan kalau nanti sudah bisa baca, kok saya dulu nulis begini, ya enggak bisa. Qara'a yaqra'u iqra. Ya. Atau kalau mau hanya satu saja, tulis fi'il mudhari saja. Yaqra'unya saja. Kenapa fi'il mudhari yang akan selalu dibahas? Karena dia adalah fi'il yang mu'rab yang bisa berubah. Nah, gambar ketiga apa? Sedang apa dia? Sedang bermain. Berarti bermain itu la'iba yal'abu. Yal'abu. Tulis yal'abu. Bermain. Yal'abu. Ya, lam, ain, ba. Yal'abu. Disambung semuanya. Ya, lam, ain, ba. So, tulis. Yal'abu. Ini gambar yang keempat itu sedang ngapain tuh? Nah, ini sedang apa ini? Mandi. Hah? Karate. Nah, silat bajunak itu mandi. Sedang pakai baju, ya. Doroba. Oh, ini kan fi'il ya. Tapi bisa baju itu apa? La bisa yal basu. Pakai baju. Ya. La bisa. Pakai baju ya. La bisa yalbasu. Ilbas. Nah, kalau yang terakhir kataba yaktubu, menulis. Kataba yaktubu. Ya. Ya, suruh yang azan mah terus we. Siapa yang azannya? Itu santri. Saya ini dulu ya. Yuk kita merujaah dulu dari awal yang isim kursiyun. Artinya apa? Qalamun. Artinya sebuah pena. Kitabun. Artinya apa tuh? Dajajun. Daging ya. Labanun. Susu. Nah, kemudian fi'il. Syariba yashrabu ishrab. Ya. Artinya minum ya, minum. Bisa telah minum, ya, sedang minum atau minumlah. Qara'a yaqra'u. Fi'il amrnya apa? Bagus. Kemudian nomor 3, la'iba yal'abu. Fi'il amrnya? Il'ab. Taib. Labisa yalbasu.
Yalbasu. Artinya? Ilbas. Artinya memakai. Fi'il amarnya ilbas. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Artinya? Fi'il amarnya? Bagus. Ya. Taib. At-tadribus tsalis. Kalau kita kasih harokat gimana? Hadza at-tadribu as-salisu. Kenapa as-salisu? Bagus, itu adalah sifat. Ya, bilangan itu yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, makanya bunyinya gini. Misalkan peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, peringkat yang ada yangnya. Yang itu kan sifat. Benar enggak? Yang itu. Muhammad yang ganteng. Laki-laki yang tinggi, yang. Ini juga sama. Latihan yang ketiga. Sifat. Sifat itu enggak dibahas dalam, itu kan terakhir kita bahas sifat. Benar enggak? Ya kan? Sifat itu enggak dibahas dalam lapak ke-1 enggak, lapak kedua dalam mubtada khobar enggak dibahas. Diakhirkan. Kenapa? Karena sifat itu mengikuti yang disifatinya. Ya kalau yang disifatinya lapak kedua berarti dia harus lapak. Sekarang at-tadribunya lapak keberapa? Lapak ke-1 kan? Berarti as-salisnya harus lapak keberapa? Berarti bunyinya gimana? As-salisu. Coba kalau misalkan saya menulis latihan ketiga. Aktubu, saya menulis. At-tadriba. Jadi maf'ul bih kan yang ditulis. As-salisnya bunyinya as-salisa lah. Sifat untuk at-tadrib. Paham? Saya menulis latihan. Berarti latihan yang ditulis. Yang ditulis itu apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih lapak berapa? 2. Lapak kedua kan maf'ul bih. At-tadrib lapak kedua. Kira-kira at-tadrib pakai apa? Harokat lapak keduanya. Fat'ah. Karena dia isi mufrad. Aktubut tadribas salisa. Itu begitu. Kalau ini sebagai khabar. Hadza ini apa? At-tadribu latihan yang ketiga. As-salisu. Ya, awalan yang pertama. Sebagai apa nih i'rab awalan? Hah? Nakirah. Boleh, bisa. Kadang-kadang ada, ya. Enggak masalah ada. Hadza at-tadribus tsalitsu. Ya, bisa jadi kalau ini jadi badal ya kita harus cari khobarnya lagi, tapi kira-kira khobarnya apa? Misalkan hadza at-tadribus tsalits, latihan yang ketiga ini belum ada khobarnya masalahnya. Apa maksudnya? Ya. Kalau kita jadikan ini sebagai badal. Taib, awalan. Apa i'rab tiba-tiba awalan? Ya, pertama-tama mansub, yang jelas dia mansub. Maka kita harus cari dia apa sebagai maf'ul bih mungkin aktubu awalan. Mungkin saya tulis yang pertama. Bisa jadi maf'ul bih. Atau silakan aja cari apa kira-kira. Pokoknya kita tahu itu apa kedua. Cuma apakah itu dia maf'ul bih? Maf'ul bih enggak. Maf'ul aja antara maf'ul bih dan antara apa ya? Hal mungkin atau apa? Ya. Taib awalan. Nanti saya cari tahu i'rab yang begini apa i'rabnya. Taib yang pertama, uktubil jumala. Tulislah al-jumal. Al-jumal itu jumlah. Tahu antum jumlah? Jumlah tahu? Jumlah itu dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat. Bagus. Ada 2 jumlah itu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Al-jumal itu adalah jamak taksir dari jumlah. Jumlatun, jumlatani, jumalun. Jumlataini yang musanna, yang musannanya. Ya.
jumlatun, kita pakai lapak ke satu semuanya, Pak Anet ya. Kalau mencontohkan, jumlatun, jumlatani, jumalun. Nah, sekarang jumalun di lapak ke berapa? Lihat di lapak ke satu, al-jumal, jumala. Lapak kedua. Sebagai apa? Maf'ul bih. Ya. Dari ini adalah jumlah fi'liyah, uktub fi'ilnya, ya fa'ilnya biasa anta yang kamu yang harus nulisnya anta, al-jumalnya yang harus ditulis jumlah. Lapak kedua jamak taksir. Kalau lapak kedua pakai apa? Pakai fathah. Jumalun, jumalan, jumalin, sama dengan isim mufrad. Al-atiyata yang akan datang. Berarti itu apa? Sifat. Kalau sifat mengikuti yang disifatinya. Kalau al-jumalannya lapak kedua, al-atiyahnya berarti lapak kedua juga al-atiyah. Jangan al-atiyatu, jangan al-atiyati, al-atiyata. Karena kan mengikuti al-jumala. Uktubil jumalal atiyah. Apa artinya? Tulis kalimat-kalimat yang akan datang kama fin namudaj, seperti yang dicontoh, yang berada pada contoh. An-namudaj itu contoh. Kasih kata namudaj contoh. Ya, an-namudaju contoh nih, contohnya. Hajaza Aliyun al-maq'ada. Ya semuanya. Hajaza Aliyun al-maq'ada. Diusahakan enggak ada mad, wanet bacanya. Hajaza bukan hajaza. Bedakan antara ada mad, antara enggak ada mad cara pembacaan. Hajaza Aliyun al-maq'ada. Hajaza Aliyun al-maq'ada. Yahjizu Aliyun al-maq'ada. Yahjizu Aliyun al-maq'ada. Ihjizil maq'ada ya Aliyu. Ihjizil maq'ada ya Aliyu. Ya, oke. Sebelum antum nanti menulis, ini karena tugas, silahkan ubah seperti yang dicontoh. Mala'a jadi apa? Ya kan? Nah, kalau hajaza ini jadi yahjizu, fa'ala yaf'ilu if'il. Hajaza yahjizu ihjiz. Antum tulis terserah, enggak apa-apa. Masalah juga enggak apa-apa. Misalkan mala'a jadi yamlu'u misalnya enggak masalah. Ya. Yang penting ini berarti antum tahu maksudnya, mengubah fi'il madi jadi fi'il mudhari dan fi'il amr. Oke. Perhatikan, kalau saya akan bahas dari sisi nahwunya dulu, ya. Hajaza itu fi'il madhi. Ini jumlah fi'liyah, betul? Bukan fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il kata kerja. Bunyinya hajaza. Kalau jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il, fa'il, ya syukur-syukur ada maf'ul. Maf'ul itu ditentukan oleh fi'ilnya. Kalau fi'ilnya itu muta'addi yang butuh maf'ul, ada maf'ul. Kalau yang enggak butuh maf'ul, ya enggak butuh. Ya, kata kerja itu kan bisa jadi ada objeknya, ada enggak? Contoh. Saya memukul, butuh objek enggak? Butuh. Apa yang dipukulnya? Ya enggak? Kalau misalkan saya pulang, butuh objek enggak? Ya enggak, udah. Atau Muhammad pulang, raja'a Muhammadun, ya sudah. Emang objeknya apa? Anak kecil menangis. Butuh objek enggak? Enggak. Kalau menangisi baru. Beda antara menangis dengan menangisi. Ahmad pergi. Butuh maf'ul enggak? Zahaba Ahmadu, ya sudah. Baru kalau memergikan baru butuh. Terus tahu itu. Bahasa Indonesia aja. Beda antara dan ya pergi dengan memergikan. Buku hilang, butuh maf'ul enggak? Ya udah, buku hilang ya sudah. Jadi bahasa Arab juga sama. Ada yang butuh objek, ada yang enggak. Gitu. Kalau di sini hajaza butuh objek. Si Ali memesan. Apa yang dipesankan? Hajaza itu memesan. Tulis. Hajaza Aliyun. Ali memesan al-maq'ada. Kenapa kita terjemahkannya Ali dulu? Ali memesan kursi. Al-maq'ad itu tempat duduk, ya. Ya, kursi lah tempat duduk. Ya, mungkin untuk apa gitu ya. Tempat duduk lah, memesan tempat duduk. Ya, al-maq'ada. Kenapa ketika kita terjemah? Padahal kan ini kan jumlah fi'liyah, benar enggak? Enggak begini, enggak. Memesan Ali al-maq'ada, enggak gitu.
Jawab dong, kan mudah. Nah. Ya, kita kalau sudah nerjemahin ke bahasa Indonesia, kita ikut aturan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang benar bukan memesan Ali kursi. Tetap aja harus SPO. Kan gitu. Makanya Nabi Muhammad berkata atau bersabda Rasulullah. Kan nggak begitu. Itu salah itu. Dari segi bahasa Indonesia ini salah. Ya. Tapi dalam bahasa Arab boleh dua bentuknya. Boleh fi'liyah, boleh ismiyah. Boleh hajaza aliyun al-maq'ada atau aliyun hajazal al-maq'ada. Tapi ketika diterjemahkan, ingat, kembali lagi ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab sangat ngaruh. Karena hajaza aliyun al-maq'ada jumlah fi'liyah. Hajazannya fi'il, aliyun jadi fa'il. Tapi kalau kita balik, aliyun hajazal maq'ada jadi jumlah ismiyah. Aliyunnya jadi mubtada namanya. Paham Pak Imam? Baik. Hajaza fi'il madhi aliyun sebagai fa'il. Apa keberapa tuh? Apa ke satu? Lihat tandanya pakai apa dia? Dhammah. Karena dia isim mufrad. Ingat. Kalau dia mu'rab PLTM. Ada T-nya lah, kasih T. Ya PLTM. P-nya aliyun fa'ilun. Lapaknya L-nya marfu'un. Marfu' itu lapak ke satu. T-nya wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kenapa pakai dhammah lapak ke satunya? Li'annahu ismun mufradun. Udah selesai itu i'rab. Begitu antum akan dapatkan di kitab-kitab cara meng'irab. Ya, pakai rumus PLTM. Kalau cara meng'irabnya yang mabni MLP itu, pakai metode MLP. Gitu. Ya. Al-maq'adanya sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih berarti ini kan mu'rab. Pakainya PLTM. Oke, P-nya al-maq'ada maf'ulun bih. L-nya mansubun. T-nya wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Bagus, ya. Yahjizu aliyun al-maq'ada. Di sini sama, aliyun al-maq'ada i'rabnya sama. Yang berbeda adalah yahjizu. Kalau tadi hajiza fi'il madhi mabni, kalau ini yahjizu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab. Yahjizu saya tanya, fi'il mudhari itu bentuknya sehat, sakit atau formasi 5? Sehat. Kalau sehat itu lapak ke satunya tandanya pakai apa? Dhammah. Lapak kedua pakai apa? Fathah. Lapak ketiga pakai apa? Sukun. Berarti yahjizu ya yahjizu pakai dhammah. Karena dia menunjukkan lapak ke satu. Tanda dia lapak ke satu belum ada yang masuk kepada dia, baik itu amil nasib atau amil jazim. Belum ada an, lan, idzan, kailamul atau belum ada lam, alamma, ya. Lamul amr belum ada itu. Masih murni. Berarti dia lapak ke satu. Pakai dhammah. Kenapa alasannya? Karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir, yang sehat akhirnya, fi'il mudhari sehat. Aliyun al-maq'ada itu sama i'rabnya. Ya, Ali sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun, al-maq'ada maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Udah. Gitu. Ya, taib. Sekarang ihjiz. Ihjiz itu fi'il amr. Fi'il. Dia mabni. Kenapa Ustaz ini kasrah? Itu hanya keringanan, iltiqa'us sakinain. Ya. Fa'ilnya mana? Anta, dhamir, mustatirun, wujuban. Ya, mabniyun alal fathi, dia mabni. Anta, itu saja tak fathah mabninya. Anta. Ya. Fi mahalli raf'i, sedang duduk di lapak ke satu karena sebagai fa'il. Al-maq'adanya sebagai maf'ulun bi mansubun. Saya mulai terapkan istilah-istilah bahasa Arabnya. Mansubun itu maksudnya lapak kedua. Wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Oke. Nah, sekarang ada ya aliyu. Ya itu apa? Harfun nida. Kalau kemarin harfun nida berarti ada munada. Munada itu lapak berapa? Kita tahunya lapak kedua karena kita bahas munada yang lapak kedua. Tetapi tidak semua munada lapak kedua. Kalau kita secara rincikan, makanya mana kalau udah levelnya udah naik, saya naikkan lagi. Jadi kalau kemarin kita munada lapak kedua, ya. Tapi tertentu sebetulnya.
ya tertentu. Kalau dia itu adalah nama orang, dia bukan lapak kedua. Dia yubna ala ma yurfa'u bih. Dia mabni pada ketika rofaknya. Jadi nama orang itu ya Aliyu, ya Zaidu, ya Ahmadu. Yang lapak kedua itu contohnya mudhaf, mudhaf, mudhaf. Contoh Rasulullah ketika dipanggil ya Rasulullah harus lapak berapa? Kedua. Paham? Nah, kalau nama dia pakai lapak berapa? Bukan lapak ke satu sebetulnya. Dia mabni, mabninya itu dengan harokat ketika dia lapak ke satu. Aliyun itu lapak ke satu pakai apa? Dhammah. Mabnikan di atas dhammah. Ya Aliyu. Nah, gitu ya. Apa Manet? Jadi mubtada ya Evan. Jadi maksud apa munada? Ya Aliyu. Dia munada. Tapi saya sekarang tambah lagi ilmunya. Munada itu tidak selamanya mansub. Ada munada yang enggak mansub gitu. Ya. Gitu loh. Tapi ya, kita nanti insya Allah ketemu dengan muntada yang harus mansub. Contohnya kalau mudhafun ilaih. Ya Rasulullah. Ya. Tapi silakan itu jadi tugas diisi ya. Mala'a Ibrahimul bitaqata. Mala'a itu mengisi ya. Labisa memakai, syariba minum, nasaha nasihat apa? Menasehati, khala'a melepas. Ya, khala'a itu melepas, maksudnya melepas ini bukan melepas di sini baju, melepas sepatu itu khala'a. Iya. Baik ya, kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.